anak-anak semua, ketemu lagi dengan saya Miss Vera dari Jakarta. Pada video kali ini kita masih belajar mengenai pola bilangan, khususnya mengenai barisan aritmatika. Nah, sebelumnya kita nanti akan belajar mengenai barisan aritmatika dan barisan geometri nih. Kita harus bisa membedakan yang mana yang barisan aritmatika dan yang mana yang merupakan barisan geometri. Cara bedainya gimana sih? Begini, perhatikan ya. Di sini saya mempunyai 4 pola bilangan, ada di bagian sebelah kiri dan bagian sebelah kanan. Nah, keempat pola bilangan ini nanti akan menunjukkan barisan bilangan ini merupakan barisan aritmatika atau geometri. Perhatikan bagian yang sebelah kiri. 2, 4, 6, 8, dan 10. Di sini polanya adalah selalu bertambah 2. Dan yang bawah 27, 24, 21, 18. Ternyata pola ini selalu berkurang 3. Nah, sekarang kita ke sebelah kanan nih. 2 ke 4, 4 ke 8, 8 ke 16, dan seterusnya. Ternyata barisan ini mempunyai pola selalu dikalikan 2. Nah, bagaimana dengan yang bawah? Barisan ini mempunyai pola selalu dikali 1/3. Nah, pada bagian yang sebelah kiri merupakan barisan aritmatika. Pada bagian sebelah kanan merupakan barisan geometri. Sudah bisa membedakan belum? Aritmatika itu kalau di sini selalu bertambah atau berkurang. Kalau yang di barisan geometri itu di sini ada rasio atau ada perkalian. Nah, perhatikan. Barisan bilangan aritmatika adalah barisan bilangan yang mempunyai beda yang selalu sama. Beda itu didapat dari U2 atau suku kedua dikurangi suku pertama. Lihat, suku kedua 4 dikurangi suku pertama 2. Maka bedanya adalah 2. Atau bisa kita cari dengan suku ketiga dikurangi suku kedua, atau suku keempat dikurangi suku ketiga, dan seterusnya. Sedangkan barisan geometri adalah barisan bilangan yang mempunyai rasio yang selalu sama. Rasionya itu didapat dari U2 per U1 atau U3 per U2, dan seterusnya. Lihat ya, di sini rasionya U2-nya 4, U1-nya 2. Maka 4 dibagi 2 sama dengan 2. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Sedangkan yang bawah rasionya itu 9 dibagi 27. Hasilnya 1/3. Nah, sekarang kalau saya punya barisan 3, 12, 48, 192. Ini merupakan barisan apa ya? Perhatikan. 3 ke 12 itu dikali 4. 12 ke 48 dikali 4. Dan seterusnya. Nah, karena rasionya selalu sama, rasionya berapa sih? Rasio itu kan didapat dari U2 per U1. Maka di sini 12/3. Hasilnya adalah 4. Jadi rasionya itu adalah 4. Maka barisan ini namanya barisan geometri. Perhatikan lagi, kalau ini barisan apa? 4, 9, 14, 19. Perhatikan ya. Nah, kita akan mencari dulu nih polanya. Ternyata dia selalu bertambah 5 ya kan? Bedanya itu selalu sama. Bedanya didapat dari U2 dikurangi U1. 9 dikurangi 4. Hasilnya adalah 5. Maka barisan bilangan ini merupakan barisan aritmatika. Nah, sekarang kita akan belajar khusus barisan aritmatika. Yang pertama kita nanti akan menentukan suku ke N dulu nih. Misalnya saya punya barisan 4, 9, 14, 19, dan seterusnya. Yang ditanyakan itu adalah berapakah suku ke 100? Kita nggak mungkin spell 1 sampai 100 ya kan? Nah, ini nanti kita akan mencari dengan menggunakan rumus suku ke N barisan aritmatika. Kita lihat ya, rumus suku ke N barisan aritmatika adalah UN sama dengan A plus N-1B. Ya, paling ya. Dengan UN adalah suku ke N itu adalah suku yang ditunjuk. Kemudian A adalah suku pertama atau dilambangkan dengan U1. B adalah beda yang didapat dari U2 dikurangi U1. Contoh, tentukan rumus suku KN pada barisan. Kita menentukan rumusnya saja. Yang pertama, kita akan menentukan A-nya dulu nih. A itu kan suku pertama. Suku pertamanya itu ini nih. Maka A sama dengan 5. Lalu kita mencari bedanya nih. B sama dengan U2 dikurangi U1. Sama dengan, ini U2-nya 8.
Maka 8 dikurangi 5. Hasilnya adalah 3. Lalu kita masukkan ke dalam rumus. UN sama dengan A plus N-1B. Jadi di sini A-nya itu 5 ditambah N minus 1B. Bedanya adalah 3. Sama dengan 5 ditambah, ini dikali masuk ya, dikali 1-1. 3 dikali N, 3N, 3 dikali minus 1 sama dengan minus 3. Jadi UN sama dengan, ini kita tulis dulu 3N-nya, 3N, lalu 5 ditambah minus 3, atau 5 dikurangi 3, sama dengan positif 2. Maka rumus suku KN-nya adalah UN sama dengan 3N plus 2. Berikutnya, tentukan rumus suku KN pada barisan 24, 20, 16, 12, 8, dan seterusnya. Lihat ya, sama seperti tadi kita akan menentukan A-nya dulu. A itu suku pertamanya adalah 24, bedanya sama dengan 20 dikurangi 24, sama dengan minus 4. Lalu kita masukkan ke dalam rumus. UN sama dengan A plus N-1B. A-nya adalah 24 ditambah N-1 dikali minus 4. UN sama dengan 24. Lalu ini kita kalikan ya, minus 4 dikali N sama dengan minus 4N. Kemudian minus 4 dikali minus 1 sama dengan positif 4. UN sama dengan, ini kita tulis dulu, minus 4N. Lalu 24 ditambah 4 sama dengan positif 28. Jadi rumus suku KN-nya adalah UN sama dengan minus 4N plus 28. Berikutnya, tentukan suku ke-18 pada barisan 5, 12, 19, 26, dan seterusnya. Caranya sama nih, kita masukkan dulu A-nya itu sama dengan 5, kemudian bedanya sama dengan 12 dikurangi 5, sama dengan 7. Kemudian kita akan mencari U18. Nah, cara mencari U18 yang mudah gimana sih? Nah, sebelumnya kita tulis dulu nih rumusnya. Kita nanti akan mencari cara paling mudahnya pada saat kita akan mencari suku ke N. Di sini UN sama dengan A plus N-1B, ya kan? Nah, kalau misalnya saya punya U5 sama dengan A plus 5-1B, maka di sini U5 sama dengan A plus 4B. 4 itu didapat dari 5-1. Lalu U10 itu A plus 10-1B. Maka U10 adalah A plus 9B. U12 jadinya A plus 11B. Jadi ini selalu berkurang 1 ya. U15 A plus 14B. Maka U18 itu sama dengan A plus 17B. Jadi perhatikan, yang saya beri tanda panah ini, dia angkanya selalu berkurang 1 dari suku yang ditunjuk. Maka di sini U18 sama dengan A plus 17B, berkurang 1. U18 sama dengan A-nya kita masukkan, A-nya 5 ditambah 17 dikali B, bedanya adalah 7. Jadi 17 dikali 7 sama dengan 5 ditambah 119, atau sama dengan 124. Jadi suku ke-18 pada barisan ini adalah 124. Berikutnya, suku keberapakah 146 pada barisan 2, 8, 14, 20, dan seterusnya. Perhatikan bedanya ya. Di sini kan suku keberapakah 146 itu. Kalau tadi pertanyaannya, tentukan suku ke-18. Nah, kalau yang sekarang adalah suku keberapakah 146. Nah, kita jawab ya. 146 itu sebenarnya posisinya ada di sini nih, di bagian terakhir. Bagian terakhir itu merupakan UN. Sekarang kita tentukan dulu nih, A-nya, A sama dengan 2. Bedanya, B itu berarti 8 dikurangi 2, atau sama dengan 6. UN itu sama dengan 146. UN itu adalah suku terakhir. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus. UN sama dengan A plus N-1B. Di sini kita masukkan 146 sama dengan A-nya adalah 2, kemudian ditambah N minus 1B. Bedanya berarti 6. Maka 146 sama dengan 2 ditambah. Di sini 6 dikali N. 6 dikali N itu sama dengan positif 6N. Lalu 6 dikali minus 1 sama dengan minus 6. Maka 146 sama dengan, kita tulis ya,
6N, lalu di sini 2 dan minus 6-nya itu kita tambahkan, sama dengan minus 4. Lalu, minus 4 ini kita pindah ruas ke sebelah kiri, dan dia akan berubah menjadi positif. Jadi di sini kita tambahkan 146 ditambah 4 sama dengan 150, 150 sama dengan 6N, maka N sama dengan 150 dibagi 6, atau N sama dengan 25. Maka 146 itu adalah suku ke-25. Contoh berikutnya. Pada barisan aritmatika, suku ketiga adalah 4 dan suku ke-8 adalah minus 11. Tentukan suku ke-20. Kita lihat ya, suku ketiga. U3 itu sama dengan A plus 2B. Ingat, di sini selalu berkurang 1. A plus 2B sama dengan 4. Lalu suku ke-8, U8 sama dengan A plus 7B. A plus 7B sama dengan minus 11. Lalu kita eliminasi atau kita kurangkan nih. A dikurangi A itu habis. Lalu 2B dikurangi 7B sama dengan minus 5B. 2 dikurangi 7 min 5B sama dengan 4 dikurangi minus 11. Di sini ada 4 min 11. Jadinya 4 ditambah 11 ya. Hasilnya adalah 15. Maka min 5B sama dengan 15. Atau B sama dengan 15 dibagi minus 5. B sama dengan minus 3. Lalu kita akan mencari A-nya. Kita akan mencari A-nya dengan cara substitusi B ke salah satu persamaan ini. Bebas, boleh yang atas dan yang bawah. Nanti akan mendapatkan hasil yang sama. Misalkan di sini saya akan mensubstitusikan di U3 nih. A plus 2B sama dengan 4. Lalu di sini A ditambah 2 dikali minus 3 sama dengan 4. Hasilnya A ditambah minus 6 sama dengan 4 atau A sama dengan 10. 10 didapat dari mana? 10 didapat dari 6-nya ini pindah ruas ke kanan. Jadi 4 ini berubah jadi positif, 4 ditambah 6 sama dengan 10. Lalu kita masukkan U20. U20 itu sama dengan A plus 19B. Lalu A-nya adalah 10 ditambah 19 dikali minus 3. Sama dengan 10 ditambah minus berapa ini? Minus 57. Hasilnya adalah minus 47. Jadi U20 sama dengan minus 47. Contoh berikutnya, tentukan bilangan asli kelipatan 4 yang ke-38. Nah, kita akan menentukan dulu nih pola bilangan asli kelipatan 4. Berarti kan 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Kita akan mencari bilangan kelipatan 4 ini yang ke-38. Perhatikan, di sini A sama dengan 4, B-nya sama dengan berapa? 8 dikurangi 4, sama dengan 4. Kita akan mencari U38. Jadi U38 sama dengan A plus 37B. Lalu di sini A-nya 4 ditambah 37 dikali 4. Sama dengan 4 ditambah 148. Hasilnya adalah 152. Jadi, bilangan asli kelipatan 4 yang ke-38 adalah 152. Nah, selamat belajar ya. Sampai ketemu di video berikutnya.